Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari himpunan mahasiswa Guru Hara. Buset, dibilang Guru Hara. HMHH. Buset, udah nggak baik-baik aja nih. Oke, mungkin branded kita sekarang itu karena ada kasus ya heboh kemarin di Cikarang ya. Dengan adanya kasus oknum, dengan adanya perpanjangan kontrak oleh salah satu perusahaan dengan melakukan staycation terhadap mitranya. Jadi kenapa kita mendiskusikan sebagai mahasiswa dan pemuda di sini, karena saat jalannya adalah oknum ini adalah salah satu dosen aktif di salah satu kampus di Cikarang. Oke, ini kita nggak nyebutin labelnya karena memang ya ini juga menjaga privasi ya. Nah, jadi kita coba berdiskusi atau berdialog tentang hal itu, entah bagaimana pendapat teman-teman nanti ya kita luapin aja karena ini juga buat kebaikan dan buat wawasan juga kita sebagai mahasiswa gitu ya untuk teman-teman. Ini kita juga sama-sama belajar nih buat teman-teman. Apabila nanti di teman-teman sini perkataannya mungkin salah bisa dibenerin. Ya, kalau nggak ada yang kurang bisa dibenerin. Ya, kita juga siap kok terima masukan kok. Ya. Oke, ini kita kenalan dulu kali ya. Ini ya asal nama siapa nih? Dede. Ini mas siapa nih? Gua Yoga biasa dipanggil. Bro. Mas. Kalau gua Eko Wadiati dipanggil Beco. Kalau gua Koko. Oke. Jadi untuk saat ini gua langsung lempar ke teman-teman. Dalam hal ini bagaimana pendapat teman-teman gitu? Ya, dari gue dulu ya. Oke. Siap. Untuk definisi kekerasan seksual, ini udah pada tahu ya apa itu kekerasan seksual. Jadi teman-teman, karena udah cukup sering juga dibahas kasus ini tuh, gue cuma mau menekankan doang salah satu definisi kekerasan seksual tersebut. Menurut gue bisa cukup komprehensif adalah penjelasan kekerasan seksual yang ada di RUU PKS. Oke. Kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merendahkan, menghina dan menyerang terhadap hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi. Dan perbuatan tersebut itu harus ditekankan adalah cara memaksa, bertentangan dengan kehendak seseorang. Penyebabnya adalah seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Kenapa mereka tidak bisa memberikan persetujuan dengan bebas? Itu karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender antara pelaku dan korban. Berarti adanya keterpaksaan. Betul sekali. Oke. Kira-kira dengan adanya hal itu berarti udah jelas ya. Ada penolakan itu berarti ada keterpaksaan gitu dalam konteks seksualitas ya. Kira-kira mungkin ada pendapat lain? Kalau gue sih coba mengkaji ya, karena gue ngeliatnya di Kabupaten Bekasi sendiri kebanyakan di sini kan pada pekerja. Iya, pada pekerja. Lah kalau menurut gue sih itu nggak masuk logika gitu loh. Seseorang bekerja dan ketika akan memperpanjang kerjanya, harusnya yang dinilai itu bukan bagaimana kedekatan dia dengan atasan, tapi bagaimana kinerja dia selama di lapangan gitu. Gue gak sepakat sih, dan mungkin buat para teman-teman yang notabene cewek atau kaum hawa ya, kalau sering adanya emang kayak gitu ya, teman-teman juga wajib melapor ataupun bikin Pengaduan lah ya. speak up buat. Karena menurut gue ketika teman-teman menghamba pada ketakutan ya, teman-teman bakal memperpanjang barisan perbudakan gitu. Iya. Dan kan sekarang kan persamaan gender kan cowok dan cewek kan udah setara. Tapi lebih dominannya itu pelaporannya kadang-kadang sama kaum hawa ya. Jadi kalau misalnya cowok dilecehkan mungkin nggak, ya udah biarin ya. Iya. Tapi kalau cewek ini fundamental banget ya, sumpah. Jadi oke. Mungkin kita nggak jauh-jauh ya membahas tentang bagaimana kejadian itu di luar, karena mungkin kita percaya lah sama kepolisian, bahkan orang-orang hukum di luar sana sudah paten dah dalam hal itu. Mungkin belum ranahnya kita, masih belum kayak yang kita coba bahas hari malam ini dengan dia adalah salah satu dosen di salah satu kampus universitas di Cikarang ini. Apakah ada gangguan
atau ada keganjalan dengan hal tersebut dengan adanya kejadian di eksternal kampus, terus viral di kampus gitu. Gimana teman-teman? Untuk kalaupun dia dosen di sebuah universitas sekarang, kalau kita nggak bicara buat tentu ya. Iya. Ya Lebih baik ya. Cuma kalau misalkan dosen itu masih aktif di salah satu kampus tersebut, harusnya bisa dilanjut cara proses yang berlaku gitu. Ya. Dan pastinya untuk kebelakangnya, untuk pendidikan di instansi tersebut, kedepannya pasti akan mas untuk mendaftar di sebuah kampus tersebut. Iya. Akan masih ada keberlanjutan yang berlangsung terkait kasus ini. Iya, kekhawatirannya Iya. adanya kejelekan gitu. Walaupun dalam arti nggak ada korbannya ditemui mungkin. Iya mungkin gitu. Oh, tapi kan untuk kemungkinan dong. Iya dong, karena mungkin kita masih menduga nih untuk memperkuat argumentasi kita tentang bagaimana itu benar apa enggak. Ya, kita nggak tahu. Mungkin kita lebih mempercayai dengan ya kebijakan institusi menurut gua. Menurut gua sih untuk mencegahnya di dalam kampus ini ya, menurut gua itu sebenarnya agak miris ya kalau dengar kasus ini. Sangat miris. Menurut gua adanya institusi pendidikan yang harus itu jadi amal buat mahasiswi lainnya, itu kan untuk belajar. Malahan kita merasa nggak aman karena adanya kekerasan seksual Iya. yang mana kampus ini perlu memberikan pendidikan soal kekerasan seksual. Mengedukasi hal-hal yang baik gitu. Betul sekali. Dan menurut gue juga hal paling banyak dilakukan oleh kampus atau institusi nih, membuat peraturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual tersebut sih. Oke. Dengan catatan juga peraturan tersebut itu cuma asal-asalan dibuat doang, kayak untuk beban moral Ya ada landasan untuk memperkuat lah gitu. gitu sehingga dan memang untuk ditujukan untuk mencegah sih. Mana kopinya? Mana kopi lah. Tinggal ini. Tapi kalau menurut gue sih, gue kurang makat ya Sen. Ya. Dalam artian, oke lah, boleh penanggulangan boleh, istilahnya ada pencegahan dan penanggulangan nih. Tapi kalau emang kasusnya udah terjadi, itu bukan jadinya pencegahan lagi, tapi harus emang ada penanggulangan secara bukti nyata. Ya. Karena berbicara aman aja kan, aman itu parameternya apa dulu nih? Apakah dengan Tolak ukurnya nggak ada ya. Ya. di sini aman, apakah memang benar aman? Pasti kan harus diuji dulu kan. Ada bukti yang menyatakan itu benar gitu. Dan juga ada tindakan di dalamnya. Itu menurut gua mah. Di kampus kita sendiri, gue juga berpikir nih, pikiran gue sendiri nih, bayang-bayang tuh di kampus kita ini sebenarnya tuh udah ada nggak sih wadah aman bagi mahasiswa itu sendiri untuk para penyintas, untuk mendapati penanganan yang aman gitu terkait kekerasan seksual Ya, untuk predator seksualitas ini nih. Kalau menurut gue jujur saat ini belum ada sih. Bahkan sayang juga di kampus ini belum bisa memberikan advokasi Ya. korban kekerasan seksual, karena bentuk kegiatan aktivitas advokasi ini pun juga perlu pelatihan dan kehati-hatian. Iya. Nggak sembarang orang nih bisa melakukan advokasi yang sadar banget bahwa growth up di sini itu masih berkurang. Dan ini misalnya ini menyangkut mentalitas juga. Betul. Dia namanya, kalau dibilang kan ini salah satu dosen ini kan namanya tercoreng di luar nih. Dengan hadirnya di kampus itu otomatis nama instansi bahkan mitra-mitra di dalam kampus pun ikut tercoreng juga. Kan Mahasiswanya juga bisa. Dan ini patut kita curigai. Kenapa kita curigai? Kalau misalnya ada korban tapi tidak berani speak up, gimana ini? sedih. Iya kan? Untuk terkait apakah itu ada ancaman atau intimidasi? Ya itu pasti. Masih terbaik ya mesin. Iya, soalnya
jangan jauh-jauh dah. Banyak kampus-kampus di luar, bahkan di Depok pernah heboh ya. Ada salah satu institut pendidikan perguruan tinggi, dan pernah terjadi hal itu, dan tindak dari institusi kampus itu mengeluarkan kebijakan bahwasanya itu harus dikeluarkan. Karena yang namanya predator seksual itu nggak bisa ditoleran. Pas. Kalau sayangnya di sini belum ada sih ya. Mungkin belum terekspos. Parah. Nah, ya mungkin ada tapi nggak terlalu terekspos. Mungkin baru secara kontak fisik. Lari ya antar mahasiswa, mungkin siswanya nggak berani. Ya. Tadi itu yang dibilang emang nggak ada Wadah. jadi mereka bingung mau ngadu ke siapa, sedangkan wadahnya nggak ada. Oke. Mungkin kalau di kampus lain nih kayak contohnya UI dan ITB juga udah ada. Contohnya itu Pophealth. Ya kan? Pophealth. Pernah dengar nggak itu Pophealth? Itu bahasa Inggrisnya nggak bisa nih kan? Iya. Ada awal gitu ya. Ada. Ya teman-teman ada yang lebih tahu. Ya, awal bisa open. Kita cover apa tuh? Bingung juga kita ini cover. Di bagian kampus menurut gua udah banyak yang punya nih kan Pophealth, tapi suaranya. Tapi sayangnya di sini belum ada. Jadi program dia tuh apa? Of health tuh. Gimana temanya dia? Mungkin bisa menurut gue nih ya, mungkin bisa sih bagi teman-teman nih kira-kira yang memiliki rasa ingin berjuang untuk kekerasan seksual. Kalau teman-teman ngerasa kita butuh, cobalah nih. Pertama-tama kita mengambil langkah-langkah berani untuk mungkin membawa Pophealth ada di sini. Tapi sekarang kita belum ada dan lembaga-lembaga lain yang bisa membantu advokasi kekerasan seksual. Buat gua nih harapan terakhir kita adalah di BEM sih ya. Ya karena ada Pophealth itu ya minimal adanya BEM ya kan. Sebagai penyalur ya. Suara perwakilan dari seluruh mahasiswa. Betul, entah itu BEM fakultas atau BEM universitas yang memang menanganinya. Iya. Itu menjadi harapan akhir bagi gua, walaupun belum bisa membantu advokasi dan memastikan bahwa korban itu aman dari segala ancaman-ancaman di sini dari pelaku sih. Harapan gua sedikit. Banyak mungkin bukan harapan doang bang, harapan mahasiswa lain juga. Mungkin gini kali ya, kalau analoginya dalam sebuah kolam nih, ikan mas nih, misal nih, lu punya kan ya set? Iya. Terus di dalamnya ada sebuah predator nih, ikan predator, entah itu piranha atau ikan apa. Menurut teman-teman itu ekosistem dari ikan mas tersebut gimana sih? Apakah bakalan berlangsung dengan baik? Apa enggak gitu kan? Akhirnya lancar. Lah, berarti ya cara terbaik buat membuat ekosistem di dalamnya berangsur-angsur menjadi baik ya caranya mungkin mengeluarkan atau memindahkan si predator ini keluar dari kolam tersebut. Iya, Itu menurut gue sih tindakan paling bagus sih. Jadi untuk menciptakan ruang lingkup yang aman bagi para ekosistem di dalamnya dan nyaman. Mungkin untuk hal ini sih menurut gua ya ini mungkin sesi terakhir kita kali ya. Menurut gua secara pribadi, tak pendapat teman-teman dengan adanya kabar berita kemarin yang viral tentang salah satu manajer yang melakukan hal-hal yang menurut kita ada ganjalan ya, ada yang dengan yang menjadi satu aktif menjadi dosen di satu universitas di Cikarang ini, menurut gua terlalu frontal dalam hal berkomentar. Karena ini kan masihnya statusnya ini masih diduga. Kalau di dalam area kampus ya, duganya dalam arti kita belum ada bukti oh dia ada kasus nggak di dalam. Tapi untuk mencegah itu gua lebih kayak mempercayakan atau mendorong pihak kampus itu untuk melakukan kebijakan apapun itu, entah mengeluarkan. Kalau menurut gua jangan diberhentikan secara sementara sih. Kalau ya permanen. Ini kayak analogi tadi, predator harus disingkirin dari kolam. Oke, mungkin pendapat teman-teman ada. Ya mungkin mau bagi gua untuk mencegahnya ya. Iya. Pencegahan kampus ini yang pertama adalah edukasi yourself. Yourself. Dengan memahami isu-isu itu sendiri, dengan mempelajari isu-isu itu sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Ya kalian
harus paham terlebih dahulu nih kekerasan seksual itu tuh apa, nggak asal kapan. Iya, iya. Nggak tahu artinya. Ada bersemangat lah. Ya, betul. Banyak juga kasus-kasus hal serupa seperti ini di beberapa kampus, tapi penyelesaiannya hanya secara kekeluargaan, tapi tidak berupaya tunduk pada hukum yang berlaku, tunduk pidana yang berlaku sekarang yang dengar. Gue sih itu nggak adil banget sih ya. Betul. Masalahnya kan istilahnya bayangin aja keluarga lu atau lu sendiri jadi korban, terus tiba-tiba lu ngerasa dirugiin, tapi yaudah damai aja lah. Iya, iya. Kebanyakan itu yang terjadi. Gak aware banget kan ya. Mungkin karena alasannya gampang sih ya. Karena institusi pendidikan khususnya kampus itu ingin menjaga nama baik mereka, bukan makanya lihat secara kekeluargaan. Sebenarnya penyelesaian kekeluargaan itu memang menyelesaikan masalah, tapi masalah yang diselesaikan itu tidak efektif menurut gua. Mungkin adanya kecurigaan untuk terulang lagi. Iya, tidak tuh kemungkinan. Ya, tapi menurut gua penyelesaian kekeluargaan ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah sih. Gimana akhirnya penyelesaian kekerasan, sama aja menggampangkan sekali kasus ini. Kalau hanya sudah di situ doang, tidak ada tindak hukum pidana. Sepakat sih, masalahnya tidak ada efek jerah buat contoh berikutnya lagi. Jadi target damai lagi. Ya, udah ada yang nggak kalian terulang kembali ya. Dan ada efek jerah lah. Jadi pertanyaan kan bagi mahasiswa jadi pertanyaan besar. Ya mungkin Mas Koko kali ada pendapat untuk sesi terakhir ini deh. Jadi mungkin pesan dari saya dari oknum tersebut ya. Ya. Mungkin barangkali teman-teman ada pesan-pesan yang lain sebelum sesi berakhir. Mungkin bagi saya, tolonglah kan itu dosen kan mengajarkan mahasiswa harusnya dengan baik. Iya benar. Apalagi bekerja di sebuah pekerjaan. Iya, iya. Menjabat sebagai di sebuah perusahaan, Di universitas. di universitas. Ini kalau ada yang bilang si A begini, kita sebagai mahasiswa pun ikut keteteran. Seperti contohnya kita lagi kerja nih, ada tugas, tapi dosennya nggak mau bodo amat lah intinya lah. Iya, iya, Ya lu kerja, yang penting sama saya dari mana, entah itu ada kertas atau enggak kan. Ya sebaiknya sih perlakuan itu harus beres. Oh, karena kan kayak pas tanggung jawab jadi ya, maksudnya. Nanya balance lah. Oke. Ya saran gue sih buat ini nih, kita juga jangan sampai diem aja gitu. Ya sebab tahu gitu, tahu karena hari ini dapat ilmu banget, lagi di dengan kampus bahasa harusnya lebih tepat. Mereka mencari ilmu dan malah di legit hasil. Oke. Juga sih kita harus lebih terus apa namanya buat wadah bagi mereka yang mau, mereka punya wadah dan mereka bisa bicara di situ tanpa harus khawatir mereka akan tidak. Iya. Dari gue kayak gitu. Gimana Mas Dede? Menurut gue sih ya balik lagi sih yang gue juga nggak setujunya nggak ada tegas dari salah satu institusi tersebut gitu bila mana terjadi hal seperti itu. Artinya seakan-akan si institusi ini membela tersangka. Tidak ada pembelaan untuk korban. Ya, dan menurut gue sih itu nggak adil banget. Oke. Pesan saya ya itu tadi, mungkin dosen harus mengajarkan mahasiswanya dengan baik selain bekerja di suatu perusahaan. Tapi kalau bisa sih proses hukum bisa dilanjut dengan hukum yang berlaku. Iya, iya. Karena ya, negara kita itu ada Koko mencari balik. Maksudnya itu maksudnya apa sih? Boleh gitu. Berapa emang cabe?
Nggak ada lagi teman-teman soal mau ditutup nih. Gue ingin gue nambahin. Boleh. Tapi enggak, terus yang tadi itu mungkin gua mungkin ya di sini ya pasti di Wakanda. Di Wakanda dia di sini dia. Di Wakanda. Jadi teman-teman untuk kata waktu sudah menunjukkan wah udah lama banget ya di sini. Akhirnya gue tutup aja. Mungkin gue simpulin dari diskusi hari ini untuk kita sebagai mahasiswa dan kita adalah salah satu mahasiswa yang ada yang mitra dalam kampus dari dosen juga yang melakukan hal ya oknum lah gitu dengan semoga kita percayakanlah kepada institusi tersebut untuk menyelesaikan masalah ini agar kasus ini diatasi agar tidak menjadikan orang-orang atau korban-korban selanjutnya akan muncul dan atas keganjangan yang dilakukan oleh oknum ini. Jadi untuk malam ini sepenuhnya teman-teman tetap kawal kasus ini karena ini penting banget untuk keamanan kita bersama dan keamanan institusi kampus kita dan masyarakat juga. Semoga pelaku bisa diadili dan bisa ada efek jerahnya. Oke, terima kasih teman-teman ya udah datang ke podcast yang gak jelas ini. jelas dong. Kamu namanya sedikit boleh nggak? Boleh. Tuh perkataan di quotes lah. Oke, Coach. Tapi sebagai coach gue juga pengen nambahin nih. Jadi sebenarnya ini kita juga sama-sama belajar nih buat teman-teman apabila nanti di teman-teman sini perkataannya mungkin salah bisa dibenerin. Ya, kalau nggak ada yang kurang bisa dibenerin dia. Kita juga siap kok terima masukan kok. Ya, kritikan teman-teman welcome aja gitu. Karena kita juga nggak benar-benar banget. Mungkin hanya anak Namanya kita juga nggak tahu. Iya. Namanya orang. Iya. Oke Mas Beco.